persoalan nyeri pada saat haid atau sebelum haid tersebut itu insya Allah diawali dari mbak-mbak tersebut, wanita tersebut, ibu tersebut itu dulunya itu dengan orang tua selalu bergesekan. Bergesekan dalam pendapat atau? Bergesekan itu selalu berseberangan, selalu berbeda pendapat. Nah, selain berbeda pendapat, mulai ada uring-uringan. Nah, ini yang sakit ini sudah mulai ada jengkel, emosi, uring-uringan. Itu yang sakit. Kemudian kalau sakitnya agak parah, nah, dia sudah marah sama ibunya, banting pintu kamar dan sebagainya. Itu. Nah, sakit pada saat atau pada sebelum haid itu, insya Allah hanya dari situ sebenarnya. Itu peringatan dari Allah Ta'ala mengingatkan bahwa wanita tersebut masih ada kesalahan pada saat dia mau haid. Haid itu berhubungan dengan peranakan, ya rahimnya, ya leher rahimnya, ya apa namanya, ovariumnya, ya sel telurnya, alat-alat reproduksi, ya peranakan atau alat-alat reproduksi. Nah, pada saat dia itu mau haid, itu berhubungan dengan reproduksi. Reproduksi itu berhubungan dengan salah satu adalah terlahirnya dia itu ya karena reproduksi ibunya. Nah, kalau si mbaknya ini pada saat mau haid dia sakit, berarti ini berhubungan dengan kalau tidak dengan ibunya, ya ayahnya. Dia marah, sering marah walaupun disimpan, sering marah walaupun dikeluarkan, insya Allah itu akan menyebabkan haidnya sakit atau sebelum haid sakit. Haid sampai pingsan itu marahnya ngawur sudah kesannya ibunya itu dianggap kayak orang pinggir jalan aja. Kalau lagi sadar ya itu ibunya, kalau nggak sadar ya udah kayak orang pinggir jalan aja, kayak orang-orang di kelompok-kelompok, bukan kelompok, di tempat-tempat tertentu itu kan kalimat-kalimatnya itu kan kasar. Seperti itu. Nah, itu kayaknya di tempat tertentu itu ya begitu, itu memang sehari-harinya mulutnya kasar. Jadi dia bisa mengatakan yang kasar itu pada orang tuanya atau apapun dalam bentuknya. Yang jelas dia melakukan emosional, marah kepada orang tuanya, baik keluar ataupun yang disimpan, sehingga menyebabkan haidnya itu sakit. Dan itu nanti berakibat juga, selain haidnya sakit, berakibat juga kalau dia marahnya dengan ayahnya, dia agak sulit mendapatkan jodoh. Kalau dia marahnya sama ibunya, macam-macam nanti. Kalau dia marahnya itu nggak mau komunikasi nih, biasanya nggak mau ngomong nih, biasanya saluran sel telurnya menyempit. Kalau dia itu merendahkan ibunya karena emosionalnya, nanti sel telurnya itu kecil, tidak pernah bisa normal. Nah, seperti itu. Nah, ini kasus yang seperti inilah yang terjadi. Benar sih kalau sel telurnya kecil, teman-teman dokter bilang, oh ini kurang hormon ini, ya bolehlah. Memang itu caranya Allah begitu. Sehingga yang diambil hormon ini, sehingga hormon itu kurang, sehingga sel telurnya kecil. Ya. Nah, padahal itu hanya cuma gara-gara dia kurang komunikasi dan kurang menghormati ibunya. Apakah nanti, maaf Pak Ustaz, apakah nanti tetap masih bisa mempunyai keturunan seperti itu Pak Ustaz? Selama yang saya amati di sini, kalau sel telurnya mengecil, ya belum bisa mateng, ya nggak bisa punya keturunan, nggak bisa mateng. Tapi oleh dokter biasanya diusahakan, kalau dokter itu coba nanti dioperasi, dicari sel telur yang mateng gitu. Tapi rata-rata memang nggak mateng. Tapi kalau memang itu rata-rata nggak mateng, ya mau dioperasi, mau diambil ya nggak bisa karena masih ngecil. Tapi kalau memang sudah mulai ada yang agak besar, cuma kurang, biasanya kasih hormon, kemudian normal, kemudian ambil sperma suaminya, dijadikanlah ini bayi tabung, seperti itu. Kalau masalah keturunan, wallahu a'lam ya, itu nanti kalau dia jengkel sama ayahnya,
walaupun ini sudah jadi embrio, momennya jadi zigot itu, Iya, zigot. kemudian dia masukkan ke rahim. Kalau si mbaknya tadi itu masih marah, masih jengkel, masih ada dosa dengan ayahnya, tidak mau nempel. Jadi faktor zigot tersebut atau sel telur yang sudah dibuai oleh sperma tersebut nggak mau nempel Di rahim itu, Pak Ustadz? di rahim itu, yang nggak mau nempel di rahim itu, insya Allah diawali dari dia masih ada dosa sama ayahnya. Sehingga banyak yang nggak nempel, ditempelin jatuh, itu kasusnya begitu. Kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? Saya belum pernah tanya ya. Ini penelitian saya aja ya. Sehingga saya diizinkan Allah Ta'ala itu tahu bahwa oh itu dari situ. Kemudian caranya apa ya? Sudah besok mau bayi tabung, sekarang kamu minta maaf sama bapakmu setiap hari. Setelah minta maaf, ini si yang sudah terbuai tadi masukkan ke rahim, nempel, dia jadi. Nah, itulah salah satu rahasia Allah. Bagaimana seorang anak harus hormat kepada orang tuanya, kalau tadi hormat pada ayahnya. Karena itu akan berpengaruh banyak. Jadi orang yang dia berbuat baik, khususnya dengan orang tua, rezekinya akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Salah satu rezekinya adalah kalau dia cewek, dia akan mendapatkan jodoh. Amin. Kemudian dari jodoh, kemudian dia mendapat anak. Kalau dia baik terus, insya Allah rezekinya mulai dimudah-mudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu hal yang berbuat baik yang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi ceritakan wafis sama iriskukum wa matu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Kalau orang bilang lauh mahfuz, iya boleh, ada cara rezekinya. Bagaimana cara mendapatkannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, fokus kalau berbaikannya kepada orang tua, nah itu tadi dia dimudahkan jodohnya, dia dimudahkan punya anak. Kalau dia baik lagi, sholat tertib, ngaji tertib, kemudian dia hormat kepada siapapun, kemudian dia menjalankan ajaran-ajaran Rasul dengan istiqomah, ya nanti anaknya soleh otomatis. Insya Allah seperti itu.